Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, maunya kita kalau berdoa, Tuhan cepat jawab. Hari ini doa maunya, hari ini Tuhan jawab. Itu kemauan manusia. Tapi ternyata saudara, waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Karena Alkitab katakan, jalanku bukanlah jalanmu, jalanmu bukanlah jalanku. Manusia kadang-kala berpikir cuma 5 meter jauh ke depan, tapi Tuhan berpikir jauh, melampaui akal pikiran manusia. Habakuk ini adalah seorang nabi pada zaman Raja Yoyakim. Ketika itu saudara, Habakuk, dia seorang nabi yang hidup di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, bahkan penindasan yang terjadi terhadap bangsa Yehuda. Habakuk sebagai seorang nabi, dia berteriak kepada Tuhan. Pada saat itu, ketika bangsa Yehuda itu ditindas oleh orang Kasdim, mereka berseru kepada Tuhan. Khususnya Nabi Habakuk, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Kapan Tuhan akan keluarkan kami dari penindasan ini? Berapa lama lagi Tuhan? Setiap kali Habakuk berteriak di hadapan Tuhan, tetapi saudara, nihil jawaban doanya, dijawab oleh Tuhan. Apakah Habakuk akan mundur dari Tuhan? Apakah Habakuk akan berontak terhadap Tuhan? Atau apakah Habakuk pergi meninggalkan Tuhan? Tidak saudara, Habakuk tetap bertahan. Meskipun mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mereka selalu ditindas oleh orang Kasdim. Tapi apakah Habakuk akan meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi Habakuk malah berkata, Tuhan, walaupun pohon ara tidak berbuah, walaupun pohon anggur tidak menghasilkan, walaupun kambing domba terhalau sudah, tetapi aku akan tetap bersorak-sorak buat Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kita duri dalam daging, walaupun penyakit bersarang dalam tubuh kita, mau nggak kita berkata, terima kasih Tuhan, walaupun tubuhku semakin hari semakin merosot, tapi aku berkata, Tuhan Yesus luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 7. Saudara, Rasul Paulus, kurang apa dia di hadapan Tuhan, Pak? Dia rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan pada zamannya. Firman Tuhan katakan, sejak pertama kali dia mengambil keputusan untuk menjadi pemberita Injil, Tuhan memberikan dia duri dalam daging. Alkitab katakan, berulang kali dia berdoa. Tadi Bu Farida baca kan, sampai berulang kali dia berdoa, Tuhan kalau boleh lepaskan aku dari penyakit ini, lepaskan aku dari penderitaan ini. Tuhan bilang, hei Paulus, cukup kasih karunia yang aku berikan kepada kamu. Supaya apa? Ketika engkau aku pakai, ketika engkau naik nanti, engkau jangan sampai meninggikan diri. Amin. Tuhan memberikan kita duri dalam daging supaya kita jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Orang kalau sudah biasa gereja di sini, coba sekali-sekali kita menghindar dari Tuhan. Coba Jonas ketawa. Coba. Haleluya.
Tuhan sudah berikan kita duri dalam daging. Untuk apa? Menarik kita kembali. Sini. Kenapa saudara Tuhan memberikan kita duri dalam daging? Kenapa? Ya. Supaya jangan sampai kita pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan. Ketika kita lari menjauh dari Tuhan, Tuhan pukul kita di mana? Di duri yang Tuhan berikan dalam tubuh kita. Seperti Paulus. Semenjak saya mengambil keputusan melayani Tuhan, Tuhan memberikan saya duri dalam daging. Saya tidak pernah mau katakan itu kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak mau berkatakan. Biarkanlah itu rahasia saya dengan Tuhan. Amin. Ketika saya menjauh dari Tuhan, ketika saya melanggar saudara, ketika saya menyakiti hati Tuhan, Tuhan pukul saya di mana? Di duri yang Tuhan berikan dalam tubuh saya. Seperti Paulus, Tuhan bilang begini, cukup Paulus, kasih karunia yang aku berikan kepada kamu. Kenapa? Supaya ketika engkau jauh dari hadirat Tuhan, ketika engkau menyakiti hati Tuhan, ketika engkau mulai mundur dari hadirat Tuhan, ada duri dalam daging sebagai pengingat, supaya kita jangan pernah lari meninggalkan Tuhan, tetap kita kembali pulang ke rumah Bapa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba baca dulu ayatnya supaya saudara tahu saya tidak karang-karang. Galatia 4 ayat 13. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil. Pertama kali memberitakan Injil. Ini pertama kali Pak. Jadi kita kalau sudah dipakai oleh Tuhan, Tuhan berikan kita diri dalam daging. Siapa di sini sehat-sehat? Sekarang saya tanya ya, Pak Martin, kalau sudah jadi pelayan, kalau sudah jadi hamba Tuhan, kira-kira nggak boleh sakit? Sakit. Mau bisa kita harus sehat-sehat terus. Ketika melayani sehat-sehat terus. Sakit Pak. Tapi kita jangan takut dengan penyakit yang Tuhan taruh di tubuh kita. Amin. Itu tidak akan pernah mendatangkan kematian buat kita. Itu cuma sebagai duri dalam daging, sebagai pengingat, supaya jangan pernah kita menjauh dari hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan berikan kita duri dalam daging. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Kita adalah milik Kristus. Amin. Makanya Paulus berkata, Tuhan bagiku hidup bukan untuk saya, tapi hidup untuk Kristus. Karena mati karena Kristus adalah keuntungan buat saya. Kalau memang sudah waktunya Tuhan bilang, Lendra kamu pulang, besok pun saya akan pulang. Nah mungkin saya mau kasih tahu ke jemaat, saya punya penyakit. Toh? Seperti Paulus, dia bilang, kadangkala kalau datang di penyakit itu, tadi Bu Farida baca dia sakit apa? Tadi kan baca. Sakit di bagian mata. Iya kan? Dia bilang begini, seandainya kalian gantikan mataku dengan matamu. Setiap kali dia mau melayani, kadang-kala aduh, minta ampun perih. Luar biasa saudara. Berulang kali kata Alkitab dia berdoa, Tuhan kalau bisa cabut, Tuhan cabut. Kita kan sudah melayani Tuhan, kita kan sudah jadi saksi. Kenapa Tuhan bilang, cukup kasih karunia yang aku berikan kepada kamu. Justru di saat engkau lemah, engkau pasti kuat. Amin. Kenapa kita kuat? Ketika kita lemah, duduk dalam hadirat Tuhan, kita pasti kuat. Haleluya. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi kita. Makanya kalau kita sakit, kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih atas duri dalam daging yang Tuhan berikan buat kami.
Lebih baik tetap bersuka cita meskipun sakit. Amin. Haleluya. Saudara, itulah kalau kita sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nggak bisa lari Pak Martin, nggak bisa lari. Pak, ada nggak Bapak duri dalam daging itu? Ada nggak Pak? Ada. Bu Loisa, ada nggak duri dalam daging? Ada. Nggak bisa lari Bu. Coba Ibu tenggelam. 1 minggu aja, 2 minggu Ibu tenggelam. Gitu, betul nggak Pak Niko? Pak Niko ada tenggelam, apa yang Tuhan pukul? Saya percaya gereja ini gereja dewasa. Gak ada lagi yang belum tersinggung. Amin. Haleluya. Saya juga diberikan duri dalam daging. Jadi kita gak boleh saudara, gak boleh pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Amin. Oke lah, kita butuh uang cari harkat. Lebih baik kita korbankan satu harkat. Boleh kerja, tapi jangan lupa jam-jam sembahyang. Amin. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan begini. Saudara, janganlah engkau berduka cita karena ada beban yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kenapa? Tuhan katakan begini, aku memberikan ujian kepada kamu tidak melampaui kita punya kekuatan Pak Martin. Ya, kalau Tuhan kasih kita 10 kilo untuk kita jalani, berarti Tuhan tahu kita mampu pikul itu. Nggak mungkin Tuhan bilang, nggak mungkin kamu cuma mampu 10 kilo, aku kasih kamu 30 kilo, pasti kita mati. Iya toh? Karena Tuhan tahu kita tidak mampu, makanya Dia kasih tidak melebihi kemampuan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya Pak Martin. Tuhan memberikan ujian kepada kita tidak melampaui akal pikiran kita, kekuatan manusia. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, terkadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menjerit, Tuhan tidak jawab. Kita berpikir seakan-akan Tuhan itu gak sayang sama kita. Kita berpikir seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Kita berpikir seakan-akan Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Alkitab katakan saudara, bukan Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru karena Dia sayang kepada kita, maka Dia berikanlah kita beban itu. Kalau kita nyaman, Tuhan tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak nyaman, Tuhan pasti nyaman. Akhir dari kota saya, orang yang bertahan sampai akhirnya, dia pasti akan menuai. Coba Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ini janji Tuhan, bukan janji pendeta. Orang yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata, dia pasti akan pulang dengan sorak-sorak. Amin. Setiap hari mungkin kita menangis, Pak. Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Tuhan, ini anakku Tuhan. Ini kakakku Tuhan, ini orang tuaku Tuhan. Ini Tuhan tetanggaku, ini begini dan begini. Kita berteriak dengan mencucurkan air mata. Tetapi ketika kita bertahan sampai pada akhirnya, kita akan pulang dengan membawa sorak-sorak. Amin.